Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Abang kakak, ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini di bulan Syawal, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di tengah sela-sela waktu untuk sama-sama mencari rezeki di tempat yang insya Allah diberkahi, di pasar yang sangat besar, tempat kita semua bermuamalah bersama. Pada kesempatan siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk ngobrol bareng, sharing cerita-cerita tentang masjid. Jadi insya Allah sesi nanti akan ada beberapa sesi tanya jawab bersama ayah bunda semuanya yang ingin sama-sama bertanya, berdiskusi tentang bagaimana ternyata peranan masjid yang sesungguhnya. Jika berbalik atau melihat bagaimana pola dakwah Rasulullah di awal, bagaimana memperkenalkan Islam kepada masyarakat, Rasulullah selalu di bulan atau di masa dakwah di Mekah 13 tahun, Rasulullah fokus pada pembangunan kualitas manusia. Kualitas manusia yang dibangun oleh Rasulullah itu terbina dan terpimpin dan menghasilkan manusia-manusia yang luar biasa yang kedepannya menjadi poros dan tonggak bagaimana kemajuan Islam di seluruh dunia mungkin sampai saat ini masih bisa kita rasakan. Hari ini banyak kita yang ingin mengulang kejayaan bagaimana meniru kehebatan dakwah Rasulullah, tapi banyak dari kita yang akhirnya terburu-buru dengan polanya, terburu-buru dengan bagaimana hebatnya, lupa bagaimana Rasulullah mengawali semua proses. Ada sebuah pemahaman bagaimana akhirnya peradaban Islam itu bisa terbentuk, bagaimana susunan masyarakat Islam itu bisa maju. Polanya dirumuskan dengan sederhana, disebut dengan pola MKM. Apa itu MKM? MKM ini adalah pola masjid, keluarga, dan masyarakat. Yang mana pola ini ternyata dipakai juga oleh seluruh ulama-ulama yang dikirim untuk mendakwakan Islam di Nusantara. Bayangkan, hanya dalam kurun waktu kurang lebih 50 tahun, tanah Jawa yang mayoritas dikuasai oleh kerajaan Ibu Bunda, ketika itu bisa dirubah menjadi tanah Islam. Apa programnya, bagaimana konsepnya? Apakah ulama-ulama itu langsung menduduki pemerintahan atau langsung memegang kekuasaan? Oh, ternyata tidak. Ternyata dakwahnya sama dengan pola bagaimana Rasulullah membangun dakwah Islam. Di mana dibangun? Pertama, titik poros pembangunan dakwah atau peradaban itu diawali dari sebuah titik disebut dengan masjid. Ada yang menarik Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah memberikan nama tempat ibadah kita dengan nama masjid. Kalau saya tanya apa pokok ibadah orang Islam, mungkin kita sebut jawabnya sholat. Tapi Allah menyebut kata-kata musola dalam Al-Quran itu hanya satu kali ketika mendeskripsikan maqam Ibrahim. Sisanya kurang lebih 22 kali disebutkan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan nama masjid. Why masjid? Kalau kita
bedah struktur katanya di bahasa Arab dengan ilmu sorof, masjid ini disebut ismul makan, tempat terjadinya sesuatu dari satu kata. Kata dasarnya apa? Sajadah, sujud. Masjid ini adalah tempatnya orang bersujud. Kenapa tempat ini disebut tempat orang bersujud? Karena sujud sejatinya adalah gestur tubuh manusia yang mana pada posisi itu kita sedang merendahkan diri kita serendah-rendahnya, sedang menundukkan diri kita setunduk-tunduknya. Kepala yang kita anggap hari ini adalah tempat yang sangat istimewa. Bapak-bapak kalau dikasih mahkota, dikasih topi, taruh di kepala karena istimewa, tempatnya paling tinggi. Kepala ini menunjukkan pride, menunjukkan simbol. Bahkan kalau ada yang main-main bentuk kepala, kita bisa marah, urusannya jadi panjang. Tapi pas sholat, pas datang ke masjid, kepala yang kita anggap sebagai pusat kehebatan, kita taruh setara dengan kaki. Di sini kita tunjukin apa? Kita tunjukin kita nggak ada apa-apa di hadapan Allah. Sujud ini adalah gestur tempat orang nunduk, patuh. Dan sujud ini adalah satu perintah yang membuat seorang jin bernama Azazil yang tadinya pemimpin dari para malaikat, jin yang digolongkan dalam golongan malaikat, yang tadinya dijadikan kandidat utama khalifah, akhirnya dikutuk berubah nama menjadi iblis yang rojim gara-gara tak bisa sujud. Kenapa? Karena iblis aba wastakbar, merasa menolak dan merasa lebih baik. Bahkan dalam Al-Quran redaksinya bilangnya ada khairun minhu. Kenapa saya harus sujud ya Allah kepada Adam sedangkan saya lebih baik dari Adam? Jadi kata-kata masjid ini menarik. Berarti masjid ini adalah bukan hanya tempat ibadah, tapi tempatnya orang merendahkan dirinya, merendahkan egonya, tempatnya orang mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Padahal ada istilah Baitullah, rumahnya Allah. Jadi gimana orang datang ke masjid yang diingat adalah Allah, yang diingat adalah kebesaran Allah. Nah, ini masjid keren. Jadi dari struktur bahasanya saja, kata-kata masjid itu sangat dalam maknanya. Berarti kalau ada orang datang ke sini, nunjukin betapa hebatnya saya, betapa kuatnya saya, betapa pintarnya saya. Ada satu tempat, bukan di sini tempatnya. Di sini tempatnya adalah kita menunjukkan betapa kita dinafik di hadapan Allah, betapa kita tidak bisa apa-apa di hadapan Allah. Jadi kemana orang-orang datang ke masjid? Apa tujuan mereka berkumpul di masjid? Kalau hanya ibadah ritual saja, ibadah ma'ruf saja sayang. Masjid haruslah menjadi tempat orang-orang berkumpul untuk sama-sama bersujud, bertaubat dan memperbaiki diri. Jadi redaksi bertaubat dan memperbaiki diri ini adalah redaksi untuk kita semua yang sudah sebagai seorang Islam, seorang Muslim, lahir sebagai seorang Muslim, puluhan tahun sholat, puluhan tahun puasa, datang ke masjid, jangan pernah merasa kita sudah punya kemuliaan di syurga. Datang ke masjid, jangan pernah kita merasa sudah punya amal jariah sebanyak-banyaknya, akhirnya sudah punya tanah di syurga berjalan. Kita datang ke masjid, ingat lagi dosa, ingat lagi masalah, ingat lagi kebesaran Allah. Disinilah fungsi utama masjid. Jadi masjid dibuat menjadi tempat yang nyaman orang-orang berbondong-bondong untuk bertaubat dan memperbaiki. Makanya Baitullah, rumahnya Allah. Bagaimana orang datang ke sini ingat sama Allah. Nah, permasalahannya hari ini, setelah orang bertaubat ke masjid, belajar di masjid, jadi lebih baik di masjid, narasinya terputus. Baiknya, hebatnya, pinternya, solehnya untuk diri sendiri. Padahal ada tugas selanjutnya. Terutama kita di ayah-ayah semuanya, suami di rumah, ayah di rumah, kita punya tugas selanjutnya. Setelah kita memperbaiki diri di masjid, tugas kedua adalah kita membawa perbaikan itu kemana? Ke keluarga kita. Setelah orang-orang berbondong-bondong ke masjid, nampaknya tidak bisa kalau dia hanya soleh sendirian. Objek selanjutnya setelah kita belajar bersujud merendahkan ego, kita ajak anggota keluarga kita sama-sama bersujud merendahkan ego.
Kita ajak keluarga kita untuk sama-sama mengenal Allah. Kita ajak keluarga kita, istri kita, anak kita berorientasi untuk sama-sama berpikir bagaimana bisa mulia di hadapan Allah. Jadi konsepnya menarik ketika sudah belajar di masjid. Kita punya PR ternyata. PR-nya bukan nge-sharing kajian Ustaz kepada istri dan anak-anak kita, oh tidak. PR-nya kita, bapak-bapak sekalian, muda-muda sekalian, setelah belajar di masjid, aplikasikan hal itu di rumah tangga kita. Jadikan kita, diri kita, kelakuan kita adalah contoh. Karena banyak hari ini orang memberikan contoh, tapi hanya sedikit yang bisa menjadi contoh. Padahal dakwahnya Rasulullah kenapa bisa bertahan sekian lamanya, 1400 tahun lebih, dakwahnya masih bisa bertahan? Bukan karena kekuasaan, bukan karena kehebatan teknologi, tapi karena Rasulullah menjadikan dirinya contoh. Karena akhlaknya 24 jam adalah gambaran dari Al-Quran. Ini tugas kita, PR kita bersama. Sama-sama saya yang bicara di sini punya PR bagaimana apa yang disampaikan dilaksanakan dan diaplikasikan ke siapa? Objek pertama adalah keluarga. Makanya jangan sampai kita hari ini soleh di masjid, tapi kita membiarkan anak istri kita tidak ke masjid, tidak sama-sama mengenal. Ya. Nah, ketika orang-orang tadi sudah baik di masjid, sama-sama bertobat di masjid, kembali ke rumahnya, sama-sama mengajak orang-orang di rumahnya bertobat dan memperbaiki diri, maka step terakhir dari peradaban Islam adalah bagaimana terbentuknya masyarakat yang baik. Jadi masjid, keluarga, dan masyarakat ini adalah mulanya. Bagaimana akan terbentuk masyarakat yang baik? Apabila keluarga yang ada hari ini masih belum keluarga yang baik. Betapa banyak hari ini keluarga-keluarga yang bingung menetapkan standar kebaikan sebuah keluarga. Maka kemarin di bulan Syawal, di awal Ramadan, di awal Idul Fitri, banyak keluarga-keluarga muda terutama yang bingung. Pertanyaan-pertanyaannya dari paman bibinya, Pak, udah punya rumah belum? Belum, masih kontrak. Udah ambil kredit aja. Udah bakal punya rumah kalau nggak kredit, padahal jelas-jelas akad yang diambil bisa menjerumuskan pada riba. Contoh hal seperti ini menjadi gampang mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya keluarga-keluarga yang ada adalah keluarga-keluarga yang belum bisa berdiri tegak. Betapa banyak, nauzubillah, hari ini berita berseliweran. Baru yang terjadi kasus kemarin sekolah ayah, nauzubillah, membunuh anaknya, nauzubillah, banyak hal yang tidak masuk di akal. Kenapa? Karena tadi fondasi keluarga hari ini tidak diisi oleh orang-orang masjid, atau bahkan orang-orang masjid hari ini tidak mau mengisi fondasi di rumah tangga. Dia hanya baik dan soleh di masjid, pas sampai ke rumah marah-marah, pas sampai ke rumah nyalah-nyalahkan anaknya, pas sampai ke rumah nyalah-nyalahkan istrinya. Padahal orang masjid tidak boleh seperti itu. Nah, ketika keluarga-keluarga tadi sudah terbentuk dengan baik, maka sunatullahnya akanlah terbentuk susunan masyarakat yang baik. Kami pernah riset bersama guru, ternyata untuk merubah masyarakat kita tidak bisa berubahnya dari atas. Kita tidak bisa berubahnya dari ketika kita membentuk kekuasaan, akhirnya kita mengatur semua peraturan, akhirnya barulah terbentuk susunan masyarakat. Ternyata Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Rasulullah mengajarkan bagaimana masyarakatnya terbentuk, manusianya dulu terbentuk. Fokus masjid adalah membangun manusia. Setelah manusianya terbentuk, bagaimana keluarga-keluarga yang baik terbentuk. Dan akhirnya barulah masyarakat yang berpimpin, yang baik-baik akan terbentuk. PR kita hari ini sama-sama bagaimana kita bisa membangunkan masing-masing di sekitar rumah kita. Mungkin siang hari dan sore hari kita ada di Masjid Fatahillah. Pagi dan malam hari jangan sampai kita tidak membangunkan masjid-masjid di sekitar rumah kita. Ajak sebanyak orang ke masjid. Jangan sampai kita malah melarang anak kecil kumpul di masjid. Wah, ribut kalau ada anak-anak. Padahal Imam Abu Sa'id pernah bilang,
sebuah kecelakaan terbesar adalah ketika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak. Jadi kan masjid ramah sama siapa? Ramah sama anak muda. Hari ini anak muda banyak nongkrong di kafe, banyak nongkrong di pinggir jembatan, banyak nongkrong di tempat-tempat gelap. Ajak mereka nongkrong di masjid. Kenapa? Karena mereka yang akan melanjutkan dakwah kita. Ajak anak-anak belajar bermain di masjid. Karena kalau mereka sudah tidak terdengar suara di masjid, maka sudah dipastikan tidak ada lagi yang mengisi masjid. Berapa banyak hari ini masjid hanyalah tersisa bangunan kokoh dan megah, namun hanya sedikit orang yang mau sholat dan mengamalkan. Jadi di momen sederhana ini, momen sebentar ini, kami ngajak semuanya, saya pribadi juga, sedang sama-sama bisa menjadi pribadi yang bisa memakmurkan masjid, mau belajar di masjid, merendahkan ego, merendahkan diri, mengajak keluarga sama-sama membawa nilai-nilai tadi ke rumah kita, dan akhirnya berharap semoga masyarakat kita akhirnya bisa terbentuk masyarakat yang betul-betul mementingkan, melakukan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak cerita dari beberapa tempat. Kami kemarin dari safar ke daerah Sumedang, ada sebuah komplek, ada masjid kecil, nama masjidnya At-Tababil. Di dalamnya adalah orang-orang yang ada di komplek tersebut memakmurkan masjid. Berawal dari mama-mama yang gemar sholat berjamaah, akhirnya mengajak ibu dan anaknya untuk sholat berjamaah. Akhirnya ibu-ibu mulai membuat kegiatan masak-masak untuk melayani bapak-bapak yang sholat Jumat. Dari situ mulai anak-anak diberikan semua tempat, semua layanan, semua kajian. Akhirnya dengan izin Allah komplek tersebut menjadi komplek yang aman. Tidak ada lagi rumah yang tidak tersapa. Bahkan anak-anak yatim di daerah komplek tersebut sudah terdata. Setiap bulannya warga yang punya kelebihan beras mengumpulkan beras dari masjid untuk didistribusikan ke warga yang belum diberikan rezeki berupa barang-barang. Hal ini terjadi, bayangkan kalau satu masjid bisa berkontribusi seperti itu. Bayangkan bila 10, 100, 1000 bahkan sejuta masjid yang ada di Indonesia berkontribusi hal besar, nampaknya tidak ada lagi kasus-kasus yang mengerikan. Di komplek tadi yang tadinya rawan pencurian kendaraan bermotor, hari ini semuanya saling kenal, semuanya saling support, dan tidak lagi ada pencurian di komplek tersebut. Bayangkan kalau semua masjid tadi sama, maka tidak aneh betapa kota kecil bernama Yasrib hanya dengan 10 tahun syiar dakwahnya terdengar sampai seluruh penjuru dunia. Kota Yasrib kecil hanya dengan 10 tahun berubah menjadi kota Madinah atau kota Marok yang dampaknya hari ini masih kita bisa rasakan sampai di Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya, sebuah kajian singkat bekal bersama bisa kita tadabburi, tafakuri, dan bisa kita renungkan dan bisa kita aplikasikan. Mungkin ada pertanyaan, diskusi bersama dari ayah bunda sekalian tentang bagaimana kontribusi masjid hari ini. Kami persilahkan Bu Yayas untuk membagikan baiknya. Mungkin ada pertanyaan dari Haran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di masjid atau musola atau misalnya bagaimana serta batas-batas yang bisa melakukan sholat Jumat. Siap. Yang kedua, boleh kami membayar utang kita di masjid atau Membayar membayar utang. Misalnya kita ada utang di luar, pas ketemu saudara kita di masjid, boleh apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istilah musola, istilah scroll, layar itu hanya di Nusantara. Bapak-bapak kalau ke mall yang ada di Arab, itu tulisannya walaupun cuma 3 soft, tulisannya apa? Masjid. Ya. Kalau kita di Arab Saudi ketika umroh, biasanya di Jeddah ada karpet yang ditarik. Itu seperti apa? Masjid.
Karena istilah musola tersebut cuma ada di Nusantara yang saya tahu. Jadi silakan dikoreksi. Jadi itu istilah kita, istilah orang-orang Nusantara untuk tidak memecah belah jamaah ketika sholat Jumat. Akhirnya namanya sholat ini adalah untuk sholat lima waktu selain sholat Jumat. Sholat tetap sholat Jumat semua di masjid jami seperti itu. Tapi sholat demikian untuk mempermudah orang-orang untuk melaksanakan sholat lima waktu. Itu istilah tersebut hanya ada di Indonesia, di Nusantara. Kalau tempat-tempat lain semua namanya masjid. Adapun sholat Jumat itu tersebut sejatinya kenapa harus berkumpul? Karena sejatinya sholat Jumat itu adalah tempat seorang pemimpin mengarahkan umatnya. Makanya kalau zaman Rasulullah dulu, Rasulullah selalu menjadi khutbah Jumat. Dan kalau Rasulullah khutbah Jumat, hadis khutbah tersebut menjadi sebuah hadis yang sangat panjang, menjadi sebuah narasi yang memang dipegang betul-betul. Disitulah khutbah itu menjadi pemaparan. Nah, hari ini banyak khutbah yang akhirnya tidak menyampaikan pesan dan amanah, hanya memaparkan teori. Padahal khutbah yang harus disampaikan adalah berupa handle arahan-arahan. Makanya kalau kami hari ini sedang berikhtiar di Masjid Kapal Muzalan, menjadikan khutbah Jumat ini sebagai khutbah ayat. Karena mayoritas di Indonesia yang datang sholat Jumat ini pasti laki-laki. Karena hukum sholat Jumat bagi laki-laki wajib. Perempuan boleh tidak? Boleh. Hukumnya sunnah ikut sholat Jumat. Tapi karena mungkin keterbatasan tempat dan waktu, akhirnya perempuan di Indonesia biasa sholat Jumat biasa. Nah, mumpung sholat Jumat berkumpul, makanya kita sebagai orang yang membangunkan masjid, sebagai khatib, harusnya bisa memberikan arahan-arahan, terutama terkait arahan bagaimana menjadi seorang kepala rumah tangga. Bagaimana menjadi seorang ayah? Contoh misalkan memaparkan bagaimana sholat, pentingnya sholat. Diarahkan pentingnya sholat bagi seorang kepala rumah tangga, pentingnya sholat sebagai seorang suami. Nah, itu pentingnya. Itulah kenapa sholat Jumat akhirnya tidak boleh terpecah, harus berkumpul di sini. Nah, kalau di Indonesia sendiri istilah sholat, istilah musola, istilah ramadan itu hanya digunakan sholat lima waktu. Tapi untuk sholat Jumat dikumpulkan di masjid. Itu istilah yang hanya ada di Nusantara, di Indonesia. Itu yang kamu tahu. Sedangkan tempat-tempat lain semuanya ada masjid. Nah, sedangkan bagaimana bermuamalah di dalam masjid? Nah, ini ada banyak hadis yang menyampaikan bagaimana dilarangnya bermuamalah di dalam masjid. Bagaimana kalau ada orang yang membayar hutang? Jadi akhirnya banyak hukum fikihnya yang mengarahkan bagaimana muamalah ini boleh atau tidak. Awalnya kita mengartikan bermuamalah bolehnya di luar masjid, di depan, ya, di luar tempat masuk masjid. Kalau kami sebutnya di luar baitullahnya, makanya ada baitul muamalahnya, ada baitul malnya. Bagaimana kalau kita dalam masjid ada orang yang mau membayar hutang, maka selesaikan dulu ibadahnya, jangan sampai mengganggu. Lalu setelah itu kita sama-sama menyelesaikannya di luar. Itu jauh lebih aman. Tapi ada beberapa ulama yang lain yang menyampaikan boleh, nggak masalah. Yang penting tidak dalam waktu beribadah. Jadi lagi di rumah Jumat, transaksi bayar hutang, itu apa? Lagi kajian, diribut pojok sana bayar apa? Cokalisan, itu. Nah, jadi seperti itu kurang lebih pemahaman sikap fikih yang sederhana. Jadi ketika kita punya pemahaman atau ingin bertransaksi, entah jual beli atau juga berhutang, baiknya kita melaksanakannya di luar masjid. Ada baitul muamalah, ada toko, ada apa, itu dimiliki masjid, berada di luar masjid. Allahu a'lam. Akan kayak ini. Waalaikumsalam. Biasanya masjid itu kan ada yayasan. Ya. Inilah yang menjadi masalah klasik kita di hampir seluruh masjid Indonesia. Bagi kaum muda semuanya, hari ini kami sedang mencoba
jadi teman belajar untuk beberapa masjid di Nusantara. Ada namanya pelatihan masjid milioner. Sekarang akan ganti namanya pelatihan masjid bintang 5. Ya, insya Allah nanti setelah bulan Syawal ada pelatihan selanjutnya. Nah, pertanyaannya sama. Kenapa kepemimpinan masjid ini akhirnya selalu berakhir pada hal yang tidak baik dan akhirnya menghambat kebaikan-kebaikan di masjid? Itulah tadi kami yang sampaikan bahwa Rasulullah berdakwah tidak langsung pada puncak kepemimpinannya, tapi langsung pada bawah. Karena pola pikir kita hari ini, pola pikir bagaimana kita memperoleh kemuliaan itu dengan memimpin sebuah lembaga, memimpin sebuah organisasi, dan akhirnya ketika kita memimpin, kita akhirnya alhamdulillah suka-suka kita menunjukkan kepemimpinan itu menunjukkan kemuliaan dan kehebatan kita, atau kita akhirnya memimpin dengan gaya penuh dengan kepentingan, akhirnya menghambat kebaikan. Ini yang kita kritisi hari ini, bagaimana kepemimpinan itu tidak boleh seperti itu di masjid sebenarnya. Nah, kepemimpinan yang ideal di masjid itu memang kepemimpinannya ada namanya kepemimpinan tunggal, seperti bagaimana di pondok pesantren ada kiai yang memimpin. Nah, ketika itu terjadi maka tidak ada dualisme lagi. Tapi kalau masjid dipimpin dengan 3 entitas, misalnya ada indikatifnya, ada eksekutifnya, ada, maka dipastikan kegiatan masjid itu hanya akan bergulir begitu saja. Karena ketika ada satu ide baru, ada satu gagasan baru, itu hanya bergulir dengan pertimbangan. Ini yang sekarang hari ini menjadi sebuah fakta yang sama-sama kita coba perbaiki. Nah, tapi bagaimana dengan akad? Bagaimana dengan dana bisnis? Bagaimana dengan dana yayasan mulai digunakan atau tidak? Jawabannya semua tergantung dengan akad. Hari ini kita lihat ada misalnya masjid sebagai tempat pertumbukan atau pengumpulan dana-dana umat. Itu harus digunakan sesuai dengan akadnya. Kemarin kita temukan di masjid, ada masjid yang merenovasi gentengnya menggunakan dana zakat. Lihat, dana ini dari mana renovasi? Dari zakat. Jawabannya boleh tidak? Tidak boleh. Karena zakat sudah ada peruntukannya. Nah, makanya penting bagi masjid memiliki sebuah lembaga disebut Baitul Mal. Baitul Mal ini adalah lembaga yang menjadi tempat mengumpulkan dana-dana yang ada di umat. Ya, dana-dana itu sesuai dengan akadnya. Ada yang akadnya infak, ada yang akadnya zakat, ada yang akadnya wakaf. Nah, ketika dana tersebut sudah terkumpul, maka harus disalurkan sesuai dengan akadnya. Nah, ketika ada kelebihan dana, maka nanti bisa disesuaikan. Contoh misalkan, Baitul Mal Masjid Fathahillah terbentuk, Baitul Malnya terbentuk sedekahnya. Sedekahnya misalkan untuk membeli pakaian, didistribusikan di pondok-pondok pesantren, terkumpul dana 10 juta. Nah, maka masjid boleh membeli baju tersebut dari mana? Dari unit usaha milik masjid sendiri. Baitul Mal membeli baju dari unit usaha milik masjid. Akhirnya unit usaha milik masjid ini boleh mengambil masjid, boleh. Nah, ketika dana tersebut diberikan, barang ini diserahkan ke Baitul Mal mendistribusikan, akhirnya badan usaha milik masjid memiliki keuntungan untuk bisa digunakan. Ketika akadnya akad peruntukannya tadi dari Baitul Muamalah, dari muamalah, maka dana yang terdapat di situ sudah menjadi dana yang bebas. Mulai digunakan untuk beli aset, mulai digunakan untuk ihsan manusia, mulai digunakan itu dana yang sangat bebas karena akadnya muamalah. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu kurang lebih skema yang sederhana ketika kita menggambarkan bagaimana dana masjid bisa digunakan untuk tadi. Tapi kalau bagaimana dana infak itu digunakan untuk ujroh, boleh tidak? Boleh sekali. Ya. Atau dana zakat digunakan untuk ujroh, boleh tidak? Boleh. Tergantung apakah dana tersebut atau orang-orang yang kita berikan ujroh masuk ke dalam asbab zakat. Oh, ini ustadznya fisabilillah, oh ini ada orang yang miskin, masuk ke dalam golongan miskin, masuk ke dalam golongan gharib misalnya, boleh masuk. Itu boleh menggunakan zakat. Nah, akhirnya agar tidak tercampur aduk, itulah pentingnya masjid punya Baitul Mal. Ya, makanya kalau hari ini masjid bingung mau bikin gerakan, uang ada tapi bingung mau dikemanakan, biasanya karena belum ada Baitul Mal. Kalau sudah ada Baitul Mal seperti
lahir, pasti orang-orang Baitullah berpikir bagaimana bisa mendapatkan dana dan bagaimana bisa membuat program untuk mendistribusikan dana tersebut. Jadi di masjidnya fokus pada pelayanan ibadahnya, kualitas pelayanan ibadah, di Baitullah fokus pada penyaluran dana-dana. Karena kalau kita bahas sederhana, masjid itu ada 4 pilar. Pilar Baitullahnya, bagaimana berdakwah di Baitullah ini. Pilar Baitul Quran, bagaimana membumikan Quran. Pilar Baitul Mal, dan yang terakhir adalah pilar Baitul Muamalah. Karena zaman Rasulullah, masjid, Baitul Mal, pasar. Ini adalah 3 titik yang tidak terlepas. Makanya semua saudara berzakat di mana? Baitul Mal. Dana zakat ini digunakan untuk apa? Untuk memakmurkan, untuk memenuhi kebutuhan dasar dari orang-orang yang membutuhkan. Bayangkan kalau sudah satu tempat, dana orang-orang yang terkumpul, terdistribusikan dengan baik, terlaporkan dengan tanggung jawab dan profesional, insya Allah tidak lagi ada orang yang miskin dan sampai harus terpaksa memenuhi kebutuhannya dengan melakukan sebuah maksiat yang terus. Hari ini kita lihat mengerikan, ada orang yang mencuri karena kekurangan, ada orang yang tidak bisa keluar dari rumah sakit. Ketika istrinya sudah sesat, terpaksa harus pinjaman online. Bayangkan kalau masjid sudah hadir untuk hal-hal seperti ini, tidak perlu lagi ada orang yang terlilit karena terpaksa. Hari ini itu yang harus kita sama-sama perjuangkan agar sama-sama nanti distribusian dari dana umat zakat sedekah dan wakafnya sesuai dengan proporsi. Di kurang lebih seperti itu. Silakan, mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang masih ingin penasaran. Nanti mungkin untuk detail ngobrol tentang masjid di sini ada biaya still guru kami juga, ada Ustaz Taufik, ada Ustaz Ikhwan yang sama-sama nanti bisa sharing bareng. Dan baiknya memang ilmu masjidan ini bisa kita aplikasikan di masjid sekitar rumah kita. Masjid kita dari tempat sholat subuh, ajak orang-orang balik ke masjid. Dan strategi utama yang paling mudah ngajak orang ke masjid adalah strategi ngajak makan. Masjid makan-makan. Kenapa seperti itu? Karena tadi ternyata ketika kita riset, saya bersama Ustaz Salim Afillah pernah melakukan sebuah riset. Ustaz, saya bilang, kenapa Wali Songo hebat banget, ulama-ulama bisa mengislamkan Jawa itu sangat singkat, 50 tahun saja. Beliau menjawab, template dakwahnya itu namanya dakwah makan. Jadi ketika itu ada acara hari Jumat itu hari baik. Terus jangan sampai orang-orang di hari baik ini melakukan maksiat. Malam Jumat dikumpulkan, ngaji Quran bareng-bareng, dikasih makan. Ada orang meninggal, ayo datang takziah, habis itu dikasih makan. Ada acara dibikin makan-makan. Kenapa makan-makan bisa? Bahkan kalau di Jawa, semua kue itu punya nama sendiri dengan filosofi sendiri. Kalau Ustaz Salim sangat cerdas dan beliau bisa menjelaskan apa filosofi dari setiap bentuk itu apa, lempar itu apa, itu ada artinya. Hebatnya ulama-ulama itu. Kenapa makan? Ternyata sahabat yang diambil adalah sahabat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengutarakan sebuah istilah masakan yang halal yang dimasak oleh orang yang soleh ketika dimakan oleh seseorang itu akan bisa melembutkan hatinya dan akhirnya mudah menerima hidayah. Jadi kenapa kita mengundang orang untuk makan di masjid? Bukan kabur-kaburkan uang, itu tidak dakwah. Karena masakan yang dimasak dengan ikhlas, dibacakan, didoakan. Ketika orang-orang makan, yang tadinya tidak sholat, akhirnya dia mau sholat. Yang tadinya kasar sama istri doakan, bisa jadi hatinya lembut sama keluarganya. Jadi sepenting itu dakwah makan. Makanya ibu-ibu di belakang, bunda-bunda, kakak-kakak semuanya, jangan sampai nggak bisa masak. Karena ibu yang masak dengan doa yang tulus dan ikhlas itulah yang bisa melembutkan hati anaknya. Ustaz, anak saya sudah diatur. Lah ibu masakin kan pakai gojek, ya pantas lah. Selama ini harus ada doa dari istrinya, doa dari istrinya untuk masakan ini dimakan semua oleh anak. Di situlah pahalnya. Dan pastikan yang dimakan halal. Halal secara zat, halal secara sifat. Jadi memang
Gak aneh kalau di Fatahillah tiap Jumat makan-makan, ada ini makan-makan. Gunanya apa? Ya itu tadi, untuk melembutkan hati. Efek sampingnya, nah biasanya pengurusnya badan kecil kan ya. Maka pengurusnya berkah. Itu alasan aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi insya Allah kedepannya ketika kita ingin membangunkan masjid, ingin membentuk peradaban Islam, nggak usah buru-buru, nggak usah capek-capek gelontorkan ratusan juta untuk hal-hal yang euforia yang sementara. Mulai dari hal yang kecil, ratusan ribu untuk membuat makanan di masjid. Ajak orang makan bareng, ajak orang cerita bareng, ajak keluarga, ajak orang tidak asing lagi di masjid. Kami di Munzalan ada sampai kalau nonton Liga Champions anak muda kita pasangkan layar tajam di depan masjid. Kenapa? Karena Liga Champions mulai jam 2, beresnya pas azan subuh. Biasanya kalau nonton di rumah selesai kalah timnya langsung tidur. Minimal kalau di masjid timnya menang atau kalah tetap sholat subuh. Jadi kita lihat dakwahnya seperti itu. Kalau kita bahasakan sebuah kata-kata, saya pernah dapat pesan dari Kiai saya di Bogor, Kiai Haji Hasan Abdul Sahab. Ketika itu saya di Bandung, ketika pulang di Bandung, nyetirin beliau sedang berkunjung di Bandung. Saya sedang nyetir, istri beliau Nyai bilang, oh kok banyak sekolah Islam Ustaz di Bandung. Ketika itu karena saya baru keluar dari Bogor, saya bilang, Ustaz banyak orang tuh pakai sekolah Islam hanya sebagai marketing. Bilangnya tahfidz, tapi marketing saja. Dalamnya itu enggak seperti itu. Saya kira saya benar berpikiran seperti itu. Ketika itu saya ditegur sama kiai saya, Ustaz, tidak boleh menyamakan semua orang dengan dosis dakwah yang kita sedang nikmati. Karena setiap orang punya dosisnya masing-masing. Mereka mencantumkan nama Islam itu sudah baik, karena banyak lembaga lain yang malu menunjukkan keislaman. Akhirnya saya mengerti ternyata untuk berdakwah tidak bisa kita pakai standar kita. Kita sudah standar soleh, jangan sampai menjadi orang lain yang muncul. Kita gunakan standar mereka. Mulai kita atur frekuensi dakwah kita sesuai dengan anak-anak muda. Makanya hari ini gak jarang kami bikin kegiatan anak muda yang memang kadang tidak sesuai dengan culture kebanyakan. Bikin acara yang nonton bareng, bikin acara makin ngobrol bareng, bikin acara malam minggu ngopi bareng. Buat mereka nyaman. Anak-anak kecil dibikin acara main games di masjid. Apapun itu, yang penting mereka tidak asing dengan masjid. Awalnya tidak asing, akhirnya mulai nyaman, dan akhirnya mulai mau menerima kebaikan-kebaikan di masjid. Karena masjid tempat yang tawakan, tempat yang penuh keberkahan. Mungkin itu sharing-sharing kita pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan, banyak salah kata, banyak salah sebut. Saya mohon maaf sekali lagi, yang baik-baik hanya datang dari Allah. Kalau ada banyak kesalahan, mungkin dari saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau nanti ingin sharing lebih lanjut tentang masjid, silakan hubungi Pak Abdul Yasir, hubungi teman-teman di Masjid Fatahillah yang sedang berusaha juga. Saya lihat semuanya berusaha menjadi masjid yang berkontribusi, masjid yang berfungsi, masjid yang bisa memberikan bukti bahwa masjid tempat yang ramah. Jazakallah, terima kasih banyak. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.